Baik kawan-kawan, selamat jumpa kembali di channel Ilmu Matematika. Kali ini kita akan bicarakan tentang limit fungsi trigonometri. Tapi sebelum kita mulai, bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Oke, kita akan lanjutkan dengan limit fungsi trigonometri. Misalnya, nilai dari limit X kurang pi per 4 per sin X kurang sin pi per 4 dengan X mendekati pi per 4. Jadi kalau kita substitusi X sama dengan pi per 4 ke atas dan juga ke bawah, jadi pi per 4 kurang pi per 4, 0. Sinus pi per 4 kurang sin pi per 4 sama dengan 0, berarti 0 per 0. Untuk mengatasi seperti ini, metode yang paling cepat yang bisa kita lakukan adalah kita ingat kalau limit fx per gx dengan x mendekati a, maka itu sama dengan limit f aksen x per g aksen x dengan x mendekati a. Artinya apa? Artinya turunkan pembilang, turunkan penyebut. Kalau turunkan pembilang, ini adalah konstan. Berarti turunan dari x sama dengan 1, sedangkan turunan dari sin x sama dengan cos x. Turunan sin pi per 4 ini kan konstan. Jadi turunan konstan 0. Nah, tinggal masukkan aja x sama dengan pi per 4. Kosinus pi per 4 berarti kosinus 45 setengah akar 2 atau seper akar 2. Ya, tinggal masukkan saja. Berarti hasilnya sama dengan akar 2. Berarti jawabnya E. Selanjutnya kita lihat lagi nilai dari limit 3x kuadrat kurang 12x tambah 12 dengan x per 1 kurang cos kuadrat x kurang 2 dengan x mendekati 2. Kalau kita substitusi kemarin, berarti ini kita lihat 2 pangkat 2, 4 kali 3, 12 tambah 12, 24. Minus 12 kali 2, minus 24, berarti yang di atas hasilnya 0. Kalau ini kita masukkan 2, berarti 2 kurang 2, 0. Kosinus 0 sama dengan 1. Pangkat 2 sama dengan 1. Jadi 1 kurang 1, 0. Jadi 0 per 0. Maka kita pakai rumus yang tadi, ini. Nah, artinya turunkan pembilang, turunkan penyebut. Kalau turunkan pembilangnya, berarti hasilnya 6x kurang 12. Sedangkan kalau turunkan penyebutnya, turunan dari 1, 0. Turunan dari minus cos kuadrat x kurang 2 sama dengan minus 2 cos x kurang 2 kali minus sin x kurang 2. Nah, yang ini difaktorkan aja dulu. Difaktorkan menjadi 6 kali x kurang 2. Kemudian yang ini dicoret ya, dicoret. Kemudian kalau x sama dengan 2 dimasukkan kemari. Jadi 2 kurang 2, 0, berarti kosinus 0 sama dengan 1 kali minus 2. Kalau ini dicoret kemari dan sinusnya juga dicoret, berarti minus 1. Jadi 6 per minus 2 kali minus 1 jadinya. Berarti 6 per minus 2 kali minus 1. Berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti jawabnya adalah E. Selanjutnya kita coba lihat nilai dari limit 1/2 x kurang pi per 8 per sinus x kurang pi per 4. Kalau masukkan x sama dengan pi per 4, berarti ini hasilnya setengah kali pi per 4, pi per 8 kurang pi per 8, 0. Kemudian ini pi per 4 kurang pi per 4, 0. Berarti sinus 0 sama dengan 0. Nah, berarti 0 per 0. Maka kita tetap gunakan metode yang tadi. Ini. Berarti kita turunkan ini. Turunan konstanta 0 ya. Berarti ini sama dengan limit setengah
turunan sin itu adalah cos, berarti cos X kurang pi per 4. Kalau substitusi X sama dengan pi per 4 ke bawah, berarti pi per 4 kurang pi per 4, 0. Berarti kosinus 0 sama dengan 1, berarti setengah dibagi 1 sama dengan setengah. Berarti jawabnya adalah C. Kemudian kita coba lihat nilai dari sin 4x per tangen 6x dengan x mendekati 0 sama dengan berapa. Caranya ini gampang aja. Muncul sinus dan tangen itu dicoret saja, ya, atau bisa dengan cara menurunkan juga boleh. Tapi kali ini kita gunakan dengan menggunakan coret pembilan sinus dan tangen, ya. Sehingga kalau kita coret, maka kita dapat 4x per 6x sama dengan 2 per 3, ya. Jadi ini tadi dicoret. Jadi hasilnya 4 per 6 atau sama dengan 2 per 3. Berarti jawabnya D. Kemudian kita lihat lagi nilai dari X tangen 2X per cos X kurang cos 5X sama dengan berapa. Nah, jadi bisa kita lakukan. Tentunya harus kita ingat cos X kurang cos alpha kurang cos beta. Itu sama dengan minus 2 sin setengah alpha tambah beta sin setengah alpha kurang beta. Nah, jadi kalau kita lihat ini kita bisa buat alfanya X, betanya 5X. Nah, berarti ini bisa kita rubah menjadi minus 2 sin 3X sin min 2X. Nah, kalau muncul sinus tadi di nomor 4 itu kita coret saja sehingga bisa ini kita coret, kemudian tinggal X kali 2X, kemudian di penyebutnya minus 2 kali minus 2X. Nah, sehingga kita dapatkan kalau X kali X, X kuadrat, X kali X, X kuadrat. 2 dibagi 2, 1. Jadi X kuadrat per X kuadrat tadi sama dengan 1. Tinggal minus 3 kali minus 2 berarti 1/6. Berarti jawabnya adalah E. Nah, jadi begitu cara untuk menentukan limit fungsi trigonometri bagian yang pertama ini, sekalipun dia dicampur-campur dengan limit fungsi aljabar. Untuk kali ini saya akhiri sampai di sini aja dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan informasi ini kepada teman-temanmu agar semua orang bisa menentukan limit fungsi trigonometri dengan cara yang mudah. Untuk kali ini saya akhiri sampai di sini aja dulu. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.